ini adalah praktik yang sangat jahat. Sehingga kemudian beredar hashtag, yaitu adalah Mahkamah Konstitusi, hati-hati, Mahkamah Konstitusi bergeser menjadi Mahkamah Kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas berkaitan soal dugaan praktik kejahatan konstitusi yang terjadi di lembaga konstitusi. Ingat, sekali lagi, dugaan praktik kejahatan konstitusi di lembaga Mahkamah Konstitusi. Dan lebih ironi adalah karena yang diduga terlibat itu adalah oknum individu, seorang hakim, yang justru tugasnya adalah dipilih berdasarkan konstitusi untuk menyelamatkan konstitusi, bukan justru melakukan praktik kejahatan konstitusi demi kekuasaannya. Praktik dugaan kejahatan konstitusi terjadi pada uji materi yang dilakukan oleh Pak Leo gitu ya, berkaitan soal undang-undang Mahkamah Konstitusi, khususnya yang mengatur berkaitan pencopotan hakim konstitusi. Ingat, di bulan November yang lalu ada satu peristiwa yang sangat krusial yang kita selalu menyebut adalah brutality konstitusi. Ada seorang hakim konstitusi, yaitu adalah Profesor Dr. Aswanto SHMH, dicopot sebagai anggota hakim konstitusi karena yang bersangkutan dianggap tidak manut pada keinginan institusi DPR, yakni dalam menjalankan tugasnya lebih banyak kemudian merespon atau membatalkan undang-undang produk lembaga legislatif karena dianggap melanggar konstitusi, dan itu kewenangannya adalah hakim. Tapi kemudian sikap kritis yang dibangun oleh seorang hakim konstitusi Profesor Dr. Aswanto itu kemudian membuat kuping anggota DPR menjadi merah dan marah, dan akhirnya kemudian mengambil keputusan mencopot yang kita sebut adalah otoritarian konstitusi. Atas sikap itulah kemudian maka pencopotan Prasuto akhirnya diuji oleh Pak Leo kepada Mahkamah Konstitusi. Sayangnya hasil uji Mahkamah Konstitusi tersebut yang dibacakan pada tanggal 22 November tahun 2022 justru berbeda. Putusan yang dibacakan dalam ruang persidangan dengan yang dipublish di website Mahkamah Konstitusi. Jadi saya ulangi, putusan yang dibacakan di ruang persidangan yang secara konstitusi ini adalah sah, tapi kemudian sebelum dipublish di website atau di laman website Mahkamah Konstitusi, diduga ada salah seorang aktor yang sampai sekarang masih misterius orangnya adalah itu kemudian mengganti apa yang dibacakan dalam sidang persidangan, di persidangan itu kemudian juga dipublish di website. Betapa praktek yang jorok ini terjadi di lembaga Mahkamah Konstitusi. Ini tidak bisa dibiarkan. Sangat signifikan kata yang diubah di sana itulah. Coba kita lihat nanti linknya gitu ya. Apa yang diubah di sana adalah yaitu berkaitan dengan satu kata, yaitu adalah kata yang harusnya adalah dengan demikian. Jadi pada saat itu Prof. Saldi, apa yang diubah dalam putusan tersebut adalah setidaknya ada satu kata saja, tapi implikasinya signifikan, yaitu adalah kata dengan demikian. Itu kemudian diubah oleh oknum yang sampai sekarang sekali lagi masih misterius namanya, yaitu adalah diubah menjadi ke depan. Di mana saat itu Prof. Saldi saat dalam pembacaan putusan itu menyatakan dengan demikian yang bisa diganti oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah penegasannya berdasarkan undang-undang Mahkamah Konstitusi, yaitu adalah hanya orang yang mengundurkan diri atau orang yang dianggap cacat syarat, yaitu adalah berdasarkan konstitusi karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, atau yang bersangkutan mengundurkan diri atau kemudian meninggal atau karena sakit dan macam-macam sakit permanen. Tapi kemudian justru putusan itu sebelum dipublish ke website tiba-tiba berubah menjadi yang kata demikian dengan demikian adalah berubah menjadi kedepannya. Ini seolah-olah untuk kemudian membenarkan is okay, Prof. Aswanto silakan Anda keluar gitu ya, dibuang begitu saja, lalu kemudian kedepannya hakim-hakim di dalam ini bisa ada melakukan penyelamatan. Ini adalah praktik yang sangat jahat, sehingga kemudian beredar hashtag
yaitu adalah Mahkamah Konstitusi. Hati-hati, Mahkamah Konstitusi bergeser menjadi Mahkamah Kejahatan. Walau teman-teman sekalian, apa yang harus dilakukan dalam proses seperti ini? Bukan karena Prof. Afsantonya saja gitu ya, tapi Anda bisa membayangkan kalau ternyata putusan itu bisa diubah, lain yang dibacakan dan kemudian dipublish. Ini menurut saya sangat ironis. Sehingga kemudian desakan yang paling kuat sekarang ini adalah kita mendorong semua publik, akan kita semua memberi pendapat. Tapi yang sekarang ini berkembang adalah desakan apa yang tidak ada dua. Satu adalah melakukan pembentukan. Di sana adalah sebenarnya ada kode etik gitu ya, badan etik yang kemudian segera melakukan pengusutan siapa yang terlibat dalam praktik kejahatan konstitusi tersebut. Yang kedua, ada banyak juga yang mendesak bahkan menyatakan sudahlah bubaring aja Mahkamah Konstitusi. Meskipun saya sendiri tidak sepakat, bagaimanapun juga institusi ini kita butuhkan untuk kemudian bagaimana menjaga konstitusi yang selama ini banyak ugal-ugalan. Bayangin bagaimana praktik pembentukan undang-undang peraturan presiden misalnya pengganti undang-undang oleh presiden sekarang yang bisa ugal-ugalan seperti undang-undang cipta kerja gitu ya, dibatali oleh mahkamah tiba-tiba dibuat dalam bentuk perpu. Atau termasuk juga di DPR bagaimana membuat undang-undang tanpa partisipatif, termasuk undang-undang cipta kerja yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan bagaimana mereka mereduksi kewenangan KPK. Harapan kita tentu berada pada Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian kalau Mahkamah Konstitusi hari ini pun juga ternyata tidak bisa dijaga marwahnya, itu menjadi diskusi yang sangat serius. Seperti apa kita membenahi Mahkamah Konstitusi? Apakah cukup saja dengan sekedar menelusuri siapa yang terlibat ini, atau justru memang perlu dibentuk tim khusus untuk mengevaluasi kembali tata kelola manajemen yang ada dalam Mahkamah Konstitusi sekarang ini, termasuk proses rekrutmen di Mahkamah Konstitusi sendiri. Walau saya mengundang kita semua untuk memberi pendapat berkaitan dengan soal Mahkamah Konstitusi ini. Tapi terlepas dari pendapat kita adalah lebih khusus berkaitan soal kejahatan konstitusi yang terjadi sekarang ini, apapun alasannya harus dibongkar siapa yang terlibat. Kejahatan itu bukan hanya persoalan bagaimana membunuh orang secara langsung atau kemudian mencuri duit, tapi yang paling berbahaya adalah ketika melakukan obrak-abrik kepada konstitusi, karena itu adalah menyangkut soal keselamatan negara.